Jaksa juga memastikan Kuat Ma'ruf memenuhi bukti sebagai pihak yang turut serta dalam upaya perencanaan pembunuhan Yosua. Profesor Muhammad Mustafa yang mengatakan bahwa tindakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang memaksa membuka pintu kaca maupun melakukan pelecehan dalam sebuah rumah kecil dan tidak sepi adalah beresiko, serta hasil pemeriksaan poligraf yang diajukan oleh ahli Aji Fibrianto Arosid bahwa saksi Putri Chandrawati terindikasi berbohong tidak berselingkuh dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di Magelang. Lebih lanjut, Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP edisi kedua halaman 284 dan 285 mengatakan, dalam keadaan tertentu keterangan beberapa ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan pasal 183 KUHP. Alasan yang memperkuat adalah apabila keterangan para ahli tersebut diberikan dalam bidang keilmuan berbeda dan apa yang diteringkan oleh para ahli tersebut bukan mengenai suatu hal atau keadaan yang sama, tetapi mengenai dua hal atau keadaan berbeda antara yang satu dengan yang lain, namun saling bersesuaian. Selain berdasarkan pada konsep di atas, kami membantah keterangan ahli DRA Reni Kusumawardani selaku ahli psikolog forensik karena tidak dapat dibenarkan secara hukum menggunakan metode yang sama untuk memeriksa korban kekerasan seksual dengan orang yang bukan merupakan korban kekerasan seksual. Dalam metodologi penelitian ilmu hukum yang diajarkan sebelum para intelektual hukum memasuki masa penyusunan penulisan hukum, diajarkan bahwa untuk mengambil sampel terhadap responden yang sifatnya sensitif seperti korban kekerasan seksual haruslah menggunakan metode snowball sampling. Tidak dibenarkan menggunakan metode purposive sampling atau random sampling yang digunakan untuk mencari sampel pada objek penelitian yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dalil tim penasihat hukum yang mengatakan tim penuntut umum hanya menggunakan keterangan ahli yang menguntungkan saja adalah tidak berdasar sama sekali, karena tim penuntut umum hanya menyandarkan pilihan hukumnya pada landasan teori dan argumentasi hukum yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Analisa yuridis dalam replik bahwa terkait dengan pledoi penasihat hukum halaman 31 sampai dengan halaman 49 mengenai analisa yuridis yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum, maka tim penuntut umum menilai hal tersebut tidak substantif untuk ditanggapi karena sudah kami bantah pada analisa fakta, sehingga penuntut umum tetap bersandar pada argumen yang telah dikemukakan pada analisa fakta dalam surat tuntutan dan replik ini serta analisa yuridis dalam surat tuntutan. Namun terhadap beberapa poin kami menanggapi sebagai berikut. 1. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain pada dakwaan primer. Tanggapan, tim penasihat hukum yang berpegang pada fakta persidangan bahwa saksi Ferdi Sambo berkata hajar cat yang kemudian diikuti dengan penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer sebanyak 4 kali ke arah tubuh korban dengan cara melangkah maju mendekat. Kejadian itu sangat cepat dan tiba-tiba membuat terdakwa Kuat Ma'ruf terkejut sambil memegang kompor di dapur. Video pledoi halaman 36. Video izin mengkoreksi majelis, video pledoi halaman 36. Dan dalil penuntut umum pada halaman 38 yang mengatakan bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan di persidangan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf yang melakukan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat menggunakan senjata api laras pendek atau pistol merek Glock 17, yang dimana tim penasihat hukum menarik kesimpulan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memenuhi unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Hemat kami, tim penuntut umum menilai konstruksi hukum yang dibangun oleh tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf parsial dan semu sehingga tidak dapat ditemukan fakta secara utuh guna setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Pertama, mengenai teriakan saksi Ferdi Sambo yang mengatakan hajar cat harus dimaknai secara kontekstual mengenai makna dari kata hajar yang dimaksud kepada saksi Richard Eliezer yang dikatakan dengan fakta dalam persidangan bahwa tiap ajudan memiliki senjata yang melekat pada dirinya, dan saksi Richard Eliezer yang tidak membawa senjata apapun selain senjata Glock 17 yang ada padanya. Makna kata hajar dapat kita tinjau dari konsep presisi, yakni penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam hal ini merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memukuli dan sebagaimana supaya jera ataupun memukuli sebagai hukuman, sehingga berdasarkan makna dari kata hajar dengan perbuatan Richard Eliezer yang melakukan penembakan hingga 3-4 kali kepada korban adalah tidak logis, sebab tim penasihat hukum mencoba menyambungkan dua peristiwa yang hakikatnya adalah berbeda, sehingga keterangan saksi Ferdi Sambo yang mengatakan hajar cat tidak dapat diterima untuk merangkai adanya suatu peristiwa pidana.
Namun demikian, apabila kita mengikuti alur pikiran dari tim penasihat hukum terkait dengan frasa hajar cat yang menurut mereka bukanlah perintah untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka argumentasi itu pun menjadi cacat logika dikarenakan pemaknaan kata hajar cat tersebut juga harus dimaknai dari serangkaian peristiwa yang terjadi baik sebelum maupun setelah peristiwa penembakan yang mengakibatkan meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yang bermula dari saksi Ricky Rizal yang dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo ke lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2020 untuk membackup saksi Ferdi Sambo maupun menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat apabila melawan. Yang dijawab oleh saksi Ricky Rizal tidak kuat mentalnya sehingga saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer ke lantai 3 Rumah Saguling. Kemudian berdasarkan kesaksian Richard Eliezer yang diminta oleh saksi Ferdi Sambo menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kemudian saksi Richard Eliezer diberikan tambahan amunisi sebanyak 1 kotak di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022, yang kemudian saksi Richard Eliezer menembakkan amunisi dalam senjata Glock 17 miliknya namun tidak sampai penuh, dan juga harus dihubungkan dengan peristiwa di rumah Duren 3 yang mana saksi Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan memerintahkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk berlutut setelah sebelumnya ditarik lehernya. Perkataan saksi Ferdi Sambo yang mengatakan hajar cat menjadi tidak masuk akal apabila dimaknai hanya untuk memukul korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah disimpulkan dari rangkaian peristiwa sebelum penembakan maupun rangkaian peristiwa setelah penembakan di mana meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berdasarkan visum et repertum oleh dokter ahli Dr. Farah Pekarau akibat adanya luka pada dada sebelah kanan yang mengenai paru-paru serta pembuluh darah besar dan luka yang mengenai batang otak sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal seketika. Sehingga berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut maka menjadi logis dan masuk akal bahwa perintah hajar cat tersebut adalah perintah yang diberikan saksi Ferdi Sambo pada saksi Richard Eliezer untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai meninggal dunia. Kemudian mengenai dalil pledoi tim penasihat hukum bahwa tidak ada saksi yang melihat terdakwa Kuatma'ruf ikut menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah dalil yang memang tidak kami singgung dalam surat tuntutan, karena kami mengkonstruksikan terdakwa Kuatma'ruf sebagai orang yang turut serta dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan bukan sebagai pelaku material yang secara langsung mengakibatkan matinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang telah kami uraikan dalam analisa yuridis surat tuntutan pada pemenuhan unsur turut serta pada halaman 350, sehingga wajarlah tim penasihat hukum keliru dalam berpendapat demikian yang diakibatkan adanya perbedaan konstruksi hukum yang dibangun oleh tim penasihat hukum dengan kami tim penuntut umum. 2. Unsur sengaja merampas nyawa orang lain pada dakwaan subsidiar. Tanggapan atas dalil tim penasihat hukum yang mengatakan bahwa saksi Richard Eliezer yang menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan senjata api laras pendek pistol merek Glock 17 berkesesuaian dengan 2 hasil visum et repertum serta ahli balistik yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil autopsi hanya dapat ditemukan jejak senjata api jenis Glock 17 merupakan konstruksi hukum yang tidak utuh di mana tim penasihat hukum tidak merujuk fakta persidangan mengenai jumlah luka tembak masuk dan luka tembak keluar pada tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dihubungkan dengan jumlah peluru yang ada dalam magazin senjata saksi Richard Eliezer sebelum dan setelah kejadian. Keterangan ahli Dr. Farah Pekarau mengatakan telah menemukan 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang kemudian jika dihubungkan dengan keterangan saksi Rifaizal Samuel, keterangan saksi Ridwan R. Somplaid, dan keterangan saksi Susanto Haris yang mengatakan terdapat sisa 12 peluru pada magazin milik saksi Richard Eliezer di mana sebelumnya senjata tersebut yang berkapasitas maksimal 17 peluru berdasarkan keterangan saksi Cuk Putranto dan keterangan saksi Richard Eliezer, namun saksi Richard Eliezer yang memperoleh tambahan 1 kotak berisi amunisi dari saksi Ferdi Sambo biasanya tidak mengisi senjatanya sampai penuh, sehingga dapat dilihat bahwa ada selisih jumlah peluru yang digunakan saksi Richard Eliezer dengan yang ditembakkan oleh saksi Richard Eliezer kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah sekitar 4 peluru. Hal ini tidaklah sesuai dengan jumlah luka tembak masuk dan luka tembak keluar pada tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang disampaikan para ahli, sehingga berdasar persesuaian di atas dapat dilihat bahwa adanya peluru dari pelaku selain saksi Richard Eliezer yang menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat.
Kami juga mendasari pada keterangan ahli poligraf yang memeriksa terdakwa Kuat Ma'ruf dengan memberikan pertanyaan, apakah terdakwa Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan dijawab tidak oleh terdakwa Kuat Ma'ruf, yang mana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf terindikasi berbohong, sehingga mengindikasikan bahwa saksi Ferdi Sambo lah yang menembakkan sisa peluru ke dalam tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Perihal poligraf sebagai alat bukti dalam persidangan tidak lagi dibahas karena kami bahas pada analisa fakta. Oleh sebab itu, berdasarkan persesuaian alat bukti yang diperoleh dari persidangan, dapat ditemukan adanya pelaku lain yang menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yakni saksi Ferdi Sambo, yang tidak dibahas dalam pledoi tim penasihat hukum yang menganalisa rangkaian peristiwa secara